setiap momentum-momentum yang menyebabkan perselisihan, pasti di waktu itu ada yang menyimpang. Ya, kan ya? Kita tengok semua perbantahan antara kaum muslimin pasti ada yang menyimpang, baik berkaitan dengan pemahaman atau berkaitan dengan waktu dan zaman atau berkaitan dengan tempat. Sah? Misal dulu orang ke kuburan ziarah, sah? Mereka berdoa untuk orang yang dikubur, gitu kan? Iya. Kemudian untuk mengambil ibrah dan pelajaran. Lalu berseiring dengan berjalannya waktu, ada yang berdoa untuk dirinya di kuburan. Sah? Apa sebab tuanya? Nya buya lah dijamin masuk surga. Oleh sebab itu minta kepada Allah doki kuburan orang soleh tadi. Kita boleh menyimpang. Yang istiqamah seperti yang diajarkan baginda Rasulullah SAW pasti akan menegur. Tua, gue nggak salah doh. Itu mana bapak umum kan ya, bapak umum. Pantas madarun ya, iya. Tapi selan sadung tamat bongnya. Non majon den ko iya. Alun lahir wang lah dia jongko deh. Kan itu sodo alasan mereka yang pro dengan Islam kultural itu, Islam lokal itu, alasannya pasti nenek moyang, buya-buya, ustad-ustad, kiai-kiai terdahulu. Kecen bongaknya kalian Imam Syafi'i nya. Ya Syafi'i tidak pernah nyabu itu lah. Ya. Cuman ketika sampai kecen bongak Imam Syafi'i kan uang awam, uang mana? Mak dasman Syafi'i lawan dah. Iya, Pak. Kan ya. Jangan dibuka oleh buka kita Imam Syafi'i sudah terjemang dah. Lain yang ditulis, lain yang dia terjemah. Nawak kan tak pandai bahasa Arab dah? Hah? Nang ngerti bahasa Arab tentu salah dehnya sepandapek tonton aja. Kan ya? Kan ya? Nang sebaham lopi je lah nya. Salah sekendek rumahnya. 4 jam pendapek boleh nah. Nah ya. Yang lain akan mendebat ala kana pula kena serang pula. Wah, ang sianong debat apa bawa. Jadi begitu yang terjadi. Gara-gara satu penyimpangan ini melibatkan banyak orang. Akhirnya umat Islam ikhtalafu. Mereka berselisih. Itu bosan cik tu. Bosan cik. Selesai salat Nabi alaihi salatu wassalam apa baca dia? Koi. Sah? Tak ada sampai betul-betulnya ke? Kena ada dah. Berarti tak khusyuknya, tak asyiknya berzikir. Tak. Lalu ketika ada yang menyimpang di situ, tentu disabui lihat dia buya. Dan ambo istiqamah, ya. Weh. Ilai pada macam itu, hanya tak sodon tinggal dari Nabi mesti ditinggal darinya. Tu siapa tu tak taati lah. Ketika orang buat macam itu tu, siapa nak ikut? Hah? Orang lalu itu menyimpang. Hah? Ketika orang buat macam itu, atau sambil yang buliang bagai, kan ya? Siapa nak ikut? Orang nak menyimpang atau lalu? Menyimpang. Akhirnya yang lui pasti akan mengingatkan, Jo, itu hilang akal dia Jo, dan nak jadi wali majzubnya. Akhirnya banyak yang jadi wali majzub. Kalau pasung lejo, dan tak pakain tapi tetap jadi fotokopi timbal balik tangan dia orang lejo. Istilah fotokopi timbal balik amat tu. Nah, tahu fotokopi baliknya.
Bercium tangan siko-siko timbal balik. Biasa betul kopi timbal baliknya kan. Aku cium tangan timbal balik. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslim. Jadi tumakhtalafu, kemudian mereka berselisih ba'da zalik, setelah itu. Nah, setelah berselisih, Allah suka kita berselisih? Hah? Allah tidak suka. Walaupun sudah merupakan takdir dan sunnatullah, kita ikhtilaf. Tapi Allah menyuruh ikhtilaf? Tidak. Sudah sunnatullah, ada muslim, ada kafir. Tapi Allah suka pada orang kafir? Tidak. Sudah merupakan sunnatullah, ada muwahhid, ada musyrik. Tapi Allah suka syirik? Tidak. Apa tahu tidak suka? Diazab deh. Diazab deh. Nah, berarti Allah tidak suka. Makanya ditunjukkannya jalan tauhid, ditunjukkannya jalan iman, dan diingatkannya jalan syirik. Ini jangan dibuat karena menuju kepada kesyirikan. Nah, subhanallah. Dan memang yang paling pertama membuat penyimpangan itu adalah karena gulu kepada orang soleh. Dan itu yang berlaku sepanjang zaman. Berlaku sepanjang zaman. Dan ada dalilnya, saya sudah katakan. Semua syubhat mesti ada pijakannya. Kau nak cari orang, nak bocong hadis dah. Kan ya? La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tak dianjurkan melakukan perjalanan musafir kecuali ketiga masjid. Dah? Asal itu ahli surat bisa nyabui. Kan di Masjid Nabawi ada kuburan Nabi. Maka tidak ada salahnya kita meniatkan ziarah kena Nabi SAW. Itu digali bosok beko sebuah hadis dalam Mustadrak Imam Al-Hakim, Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman sengaja dari Palestina Baitul Maqdis pergi ziarah ke kuburan Nabi SAW untuk berdoa di situ. Dan tentu jemaah nang itu ya dia nang Wahabi, wah nggak dia tidak paham hadis. Itu kan jilulah. Maksud itu diteliti oleh ulama hadis, ternyata ziyadatun munkarah. Ziyadah munkarah. Yang sahih adalah ziarah ke Masjid Nabawi, bukan ziarah ke kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Kadang-kadang dimanfaatkan sebagian perawi, kadang salah menulis, kadang diringkas. Seperti kalimat Allah, Imam Al-Bukhari dituduh menakwilkan kullu syai'in halikun illa wajhahu, ditafsirkan dengan mulkahu, seolah-olah itu perkataan Imam Al-Bukhari. Oh, Imam Bukhari ahli takwil juga. Ternyata sebenarnya kan ini subah mutasyabihat. Imam Bukhari jelas dia banyak menulis kitab akidah. Beliau bukan ahli takwil. Itu je bosok subuhannya. So tabu so donan muhkamatnya. Jadi memang tabiatnya subuhat itu menghilangkan yang muhkamat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ahli subuhat ada dalil? Iya. Tapi dalilnya bisa tidak sahih atau pengambilan dalil tidak tepat. Atau saya tu bang, kalau ya, tapi Wahabinya asal tak sah, saya pendapatnya taibkan hadis ni. Tak Wahabi taibkan dah lah. Abu Hatim Ar-Razi dahulu lah. Cuman dia tonton lambat dongau, tak baca kitab mereka sangka Dasman Yaman atau Albani Yaman taibkan, bukan. Beliau tak berani mendakkan sendiri kalau bukan karena ulama yang sebelumnya. Tapi kan biasa orang beradu. Dasman diadu dengan Imam Nawawi, kan itu kan. Albani diadu dengan Imam Syafi'i, bin Bas diadu dengan Imam Malik misalnya, seolah-olah, padahal bukan. Jelas ya. Diadu PSBS dengan apa juara apa tahu? Nah,
Piala Eropa tu apa juara? Hah? Apa? Spanyol? Enggak, itu oh Spanyol dia maksudnya. Dia adu je PSBS. Lepas lawan. That's right. That's right. Macam itu dia gaya ahli bid'ah. Itu gaya ahli bid'ah. Seorang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia adu dengan ulama-ulama besar sebelumnya. Seharusnya dia Imam Muhammad bin Abdul Wahab juga mengambil dari ulama-ulama yang sekelas bahkan lebih tinggi kelas daripada itu. Tapi dia simpan. Seolah-olah ini hanya pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaihi. La haula. Baik, Syekh, barakallahu fikum.